Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Saya sekarang ini sedang berada di salah satu pinggiran Jakarta. Mumpung lagi menikmati udara segar di pagi hari. Sebagaimana kita ketahui bersama dan kita rasakan bersama bahwa semenjak beberapa waktu terakhir ini negara kita semakin terasa terpuruk, terutama dari sisi ekonomi. Ini tentu saja semua kita merasakan, mulai dari yang kaya raya, yang punya perusahaan banyak, yang kita lihat sekarang ini banyak perusahaan yang tutup, banyak pabrik-pabrik yang tidak bisa lagi beraktivitas. Mulai dari itu yang merasakan bahwa ekonomi kita sekarang ini terpuruk, sampai kepada kita rakyat biasa. Rakyat biasa yang sehari-hari bekerja di perusahaan sebagai buruh. Banyak sekarang ini yang telah di PHK karena perusahaannya tutup. Para petani yang menjual hasil buminya ke pasar, banyak sekarang yang mengeluh karena pembelinya sepi. Para pedagang-pedagang kecil di pasar-pasar tradisional banyak sekarang yang mengeluh karena pembelinya sepi. Kenapa? Karena daya beli rakyat kita, daya beli masyarakat kita yang sangat lunglai, yang sangat tidak berdaya, yang sangat rendah. Menyikapi hal ini, Sobat DB, pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan sesuatu yang katakanlah resep di dalam kita menghadapi situasi kehidupan yang seperti sekarang. Saya ingin mengatakan resepnya itu adalah kesabaran. Kita tidak lain, tidak bukan, dan tidak ada jalan lain sama sekali menurut saya yang harus kita ambil untuk menyikapi ini, kecuali sabar. Kita harus sabar, Sobat DB. Di dalam berjualan kita harus sabar, menunggu pembeli datang di dalam kondisi pasar yang sepi. Kita di dalam bekerja harus sabar, menunggu lowong kerja ketika kita sedang tidak bekerja. Dan bagi yang bekerja harus sabar ketika suatu saat datang malapetaka yang bernama PHK, yang sedang memiliki perusahaan yang besar juga harus sabar menghadapi gelombang perekonomian yang melemah. Karena sewaktu-waktu perusahaan kita bisa tutup karena tidak punya daya lagi untuk beraktivitas. Sobat DB, kesabaran merupakan hal yang amat penting bagi kita di dalam menghadapi kehidupan ini sekarang. Kita juga harus dengan sabar menyampaikan berbagai hal yang ada dalam diri kita kepada pihak-pihak yang telah diberi amanah oleh rakyat untuk mengelola negara dan bangsa ini. Kita harus sabar memberikan masukan. Tidak dia terima
kita harus sabar. Sobat DB, ini adalah kondisi yang sangat tidak kita inginkan sekarang ini. Kondisi ekonomi, PHK betul-betul tidak terkendali. Harga kebutuhan pokok tidak terkendali. Lapangan kerja sempit, daya beli rendah, terlemah, nilai rupiah semakin terpuruk. Lengkaplah sekarang Sobat DB kondisi keterpurukan ekonomi kita. Karena itu lagi-lagi kita menghadapinya harus dengan sabar. Sabar di sini samakah artinya dengan kita diam? Tidak. Kita sabar di dalam memperjuangkan hidup kita, yang tidak akan pernah kita menyerah memperjuangkan. Kalau kita sabar berjuang untuk kehidupan kita, kita sabar berbisnis, kita sabar bekerja, kita sabar mencari lowong kerja. Kalau kita sabar, kita tidak akan pernah berhenti. Terus, kita tidak akan pernah putus asa. Kita akan terus. Itulah sabar yang dimaksudkan di sini. Bukan sabar dalam artian diam. Bukan sabar dalam artian menyerah. Bukan sabar dalam artian putus asa. Bukan sabar itu. Orang sabar itu bukan orang diam. Orang sabar itu bukan orang putus asa. Orang sabar itu bukan orang yang hanya pasrah dengan apa yang ada saja. Sabar dan sabar. Kalau kita berjualan, mungkin hari ini kita sedikit jual beli, kita sabar untuk besok kita bergerak. Tetap kita berjualan, dan tentu saja kita berikhtiar bagaimana agar kita bisa jual beli. Orang yang sabar, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh aturan agama dan aturan negara. Orang yang tidak sabarlah yang banyak mencari jalan pintas untuk mendapatkan keberhasilan. Kalau dia di kantor, orang yang tidak sabar itu dia akan dengan mudah melakukan korupsi. Kalau di dunia bisnis, orang yang tidak sabar itulah yang punya kecenderungan dengan mudah menipu orang. Orang yang sabar, dia akan meniti karir di kantornya secara baik, dengan bekerja keras, dengan menambah ilmu. Orang yang sabar di dalam berbisnis, dia akan selalu berbisnis tanpa henti, menghadapi berbagai rintangan dan hambatan, dan dia akan selalu berikhtiar bagaimana usahanya bisa semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang. Itulah sabar yang dimaksudkan di sini, Sobat DB. Semoga kita sukses melewati hari-hari sulit ini. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa menjadi pengusaha sukses kaya raya dalam artian sesungguhnya. Salam sukses dari DB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.